Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kami para khatib tak bosan-bosannya untuk mengingatkan, mari hadirin kita selalu bersyukur di dunia ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat. Sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat umur sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mahal adalah nikmat kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemarin hadirin, 2 bulan yang lewat, kami para pengurus Yayasan Rumah Tahfiz Baitul Mukhlisin di Sukabangun berduka. Ada seorang santri kami, Muhammad Fatur Rahman Al-Habsi. Hari Minggu beliau wisudah tamat Iqra ke Al-Quran, dan hari Seninnya dapat musibah, beliau hanyut sampai sekarang belum ditemukan. Mudah-mudahan jika ananda kami tersebut masih dalam keadaan hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Dan jika beliau sudah dikatakan meninggal, mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya ceritakan ini hadirin, betapa mudah Allah menyambut nyawa kita semua yang ada di sini. Maka mumpung masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan umur ini untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus pada diri khatib pribadi. Mari hadirin kita tingkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah hadirin yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan iman inilah hadirin hati kita menjadi bahagia. Dengan iman dan takwa inilah hadirin setiap masalah akan diberikan jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa inilah hadirin hidup kita tidak jenuh di dunia ini hadirin. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa hidup kita di dunia ini akan jenuh kita lewati hadirin sekalian. Maka dalam kesempatan kali ini khatib mengajak kita semua hadirin, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang khatib sampaikan di bulan Sya'ban ini, hanya ingin menyampaikan Quran surah Al-A'raf ayat 199. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ayat ini pendek hadirin sekalian,
tapi maknanya begitu dalam, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang dianjurkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, huzil afwah, jadilah engkau itu menjadi seorang pemaaf. Terkadang hadirin sekalian, kita sesama pengurus masjid terutama sering bertengkar, berdebat. Ada yang pendapat ini, ada yang pendapat itu, akhirnya tidak berteguran hadirin sekalian. Ada yang sudah minta maaf tapi tidak mau dimaafkan. Jangan sampai hadirin, karena di bulan Sya'ban ini dianjurkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah engkau menjadi manusia huzil afwa, pemaaf. Hadirin sekalian, apa manfaat kita menjadi manusia yang pemaaf? Kita akan diberi gelar oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa. Dan jika kita dipandang oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa, insya Allah hadirin, ganjarannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, yang pertama, kita saling memaafkan. Jika kita masih berdebat dengan istri kita, pulang dari sini hadirin, cepat-cepat meminta maaf dengan istri kita. Jika kita belum berteguran dengan tetangga kita gara-gara got, gara-gara pot bunga, hadirin sekalian, maka pulang dari sini hadirin, cepat-cepat kita saling memaafkan hadirin. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, maka kita bersihkan hati kita dengan tanpa ada kebencian dengan sesama manusia hadirin, agar ibadah di bulan Ramadan nanti benar-benar dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang bertakwa di sisinya. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, adalah saling mengajak dalam kebaikan hadirin. Malam kemarin hadirin sekalian, alhamdulillah di Palembang ini pengurus masjidnya banyak mengajak untuk pembacaan surah Yasin 3 kali, berdoa di bulan nisfu Sa'ban hadirin. Entah itu ada yang berbeda pendapat tentang amalan-amalan di bulan nisfu Sa'ban, tapi niat pengurus masjid mengajak untuk dalam kebaikan. Mungkin selama ini hadirin, kalau solat tasbih itu mungkin ada yang susah untuk melaksanakannya sendirian, karena diajak oleh pengurus masjid, akhirnya dia terlaksana solat tasbih 1 tahun 1 kali. Alhamdulillah hadirin. Maka jangan sungkan-sungkan kita untuk mengajak dalam kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin sekalian, wa'rid anil jahilin, kita jauhi orang-orang yang bodoh. Salah satu orang yang bodoh hadirin sekalian adalah manusia yang lupa dengan kematian. Karena hadirin, kalau manusia lupa dengan kematian, semua perbuatan maksiat akan dianggapnya baik di matanya hadirin, tapi kebaikan dianggapnya buruk di matanya hadirin. Akhirnya gemar dia melakukan maksiat dan sulit hadirin sekalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kenapa? Karena dia lupa dengan kematian. Ini adalah salah satu manusia yang bodoh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin pintar, ingatlah dengan kematian. Kalau kita ingat dengan kematian, menjalankan ibadah di bulan puasa, ingat dengan meninggal mati hadirin sekalian, maka kita benar-benar melaksanakan puasa di Ramadan itu dengan baik dan khusyuk. Jika kita sholat, ingat dengan mati hadirin sekalian, bahwa sholat kita hari ini mungkin sholat terakhir, sholat Jumat kita hadirin, maka kita bergegas untuk datang ke masjid Baitur Rahman ini. Jangan sampai ketika ada azan hadirin, hati kita tidak tergetar untuk cepat-cepat datang memenuhi panggilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin dikatakan menjadi manusia yang pintar, banyak-banyak ingat dengan kematian, agar kita banyak melakukan amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat ini mudah-mudahan ada manfaatnya.
Inilah yang dapat khotib sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kebaikan yang saya sampaikan, mohon diambil dan dilaksanakan, dan jika tidak ada kebaikannya, mohon jangan sampai dilaksanakan hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.